Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Hayurunisa dari Pendidikan Sosiologi kelas 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan multikultural dengan dosen pengampu Prof. Bunyamin dan Bapak Supriyono. Yang pertama, pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi merupakan pendekatan paling awal yang digunakan bagi pengajar dalam mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum. Ciri pendekatan kontribusi yaitu dengan memasukkan pahlawan-pahlawan etnis dan budaya-budaya yang khas ke dalam kurikulum. Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi yaitu kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar dan tujuannya. Syarat pendekatan implementasi ini mencakup pengetahuan dasar mengenai masyarakat dan pahlawan etnis serta kontribusinya terhadap masyarakat dan budaya tersebut. Pendekatan ini materi terbatas hanya pada hari, minggu, bulan spesial yang berhubungan dengan peristiwa atau peringatan etnis tersebut. Contohnya yaitu HUT Martin Luther King. Dalam pendekatan ini pun memiliki beberapa kelemahan serius, yaitu apabila kurikulum hanya memasukkan pahlawan etnis dan kontribusinya saja, maka siswa tidak dapat memperoleh pandangan secara global dan cenderung mengabaikan korban penindasan serta perjuangannya dalam melawan rasisme, diskriminasi, dan kekuasaan karena hanya menceritakan hal-hal yang baik-baiknya saja. Yang kedua, pendekatan adaptif. Pendekatan adaptif merupakan penambahan materi, tema, isu, dan perspektif tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya, tetapi sering dilengkapi dengan penambahan buku, unit, dan bidang tanpa mengubah secara substansial. Pendekatan adaptif memungkinkan pengajar memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa melakukan restrukturasi yang dapat memakan waktu, usaha, latihan, dan pemikiran kembali. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Dalam pendekatan transformasi terdapat perubahan dalam tujuan, struktur, dan perspektif fundamental dalam kurikulum. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar dari kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat suatu konsep, isu, tema, dan masalah dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Contohnya, apabila siswa sedang mempelajari revolusi koloni Inggris, maka perspektif dari revolusi Anglo, Afrika Amerika, India, dan Inggris itu sendiri sangatlah diperlukan untuk memperoleh pandangan secara utuh dalam peristiwa tersebut. Yang keempat, pendekatan aksi sosial. Dalam pendekatan aksi sosial mencakup semua elemen yang terdapat dalam pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat suatu keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit tersebut. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mendidik siswa untuk melakukan kritik sosial, perubahan sosial, dan mengajari siswa dalam keterampilan pembuatan keputusan. Untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh kemajuan politis, sekolah seharusnya membantu menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Tujuan dari pendekatan aksi sosial ini adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial, sehingga kelompok-kelompok ras dan etnis yang terabaikan dan menjadi korban ini dapat berpartisipasi penuh dalam mencapai ide demokrasi. Menurut pendapat saya, tahapan yang paling cocok untuk jenjang persekolahan adalah pendekatan aksi sosial, karena tidak hanya memuat pada penguasaan teori-teori saja, tetapi juga terjun langsung melakukan aksi nyata di masyarakat untuk menerapkan teori yang mereka peroleh. Hal tersebut dapat memacu atau melatih agar siswa memiliki pemikiran yang kritis dan memahami isu-isu sosial beserta dengan perubahannya, sehingga nantinya siswa akan mampu memberikan alternatif dan solusi pemecahan suatu masalah yang berhubungan dengan dirinya sendiri atau masyarakat luas, dan tidak juga membeda-bedakan latar belakang, ras, ataupun etnis. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.